Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu ingin tanya, apakah ada yang tidak hadir di pertemuan kita hari ini? Hadir semuanya, Bu. Baik, hadir semua. Kalau seperti itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian merusak barang? Dan apakah yang kalian rasakan? Nah, pernah atau tidak anak-anak? Pernah. Ya, untuk itu saya ingin tanya kepada Mbak Lutfi. Apa yang Mbak Lutfi rasakan saat merusak barang, Mbak? Saat merusak barang itu saya merasa bersalah, Ibu, dan menyesal karena telah ceroboh merusakkan barang. Nah, betul ya anak-anak. Jadi saat kita merusak barang itu ada rasa seperti merasa bersalah, merasa cemas, dan juga merasa deg-degan ya, karena kita telah merusak sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar mengenai cara mengelola sarana dan prasarana agar nanti kita dapat lebih berhati-hati dalam menjaga barang. Dengan itu, maka tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah menganalisis permasalahan sarana dan prasarana, kemudian menentukan solusi pengelolaan sarana dan prasarana secara tepat. Sehingga Ibu nanti berharap setelah tujuan pembelajaran kita, kalian akan berhasil menganalisis dan juga menentukan solusi. Lalu selanjutnya untuk lintas disiplin ilmu materi kita hari ini ada manajemen perkantoran. Di mana manajemen perkantoran kita juga akan melakukan inventarisasi dan juga melakukan administrasi dan menata barang-barang sarana dan prasarana. Kemudian ketiga yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, di mana kita nanti harus menjaga agar sarpras tersebut itu aman dan juga nyaman untuk digunakan. Begitu. Nah, selanjutnya kita langsung ke pretest. Bisa disiapkan ya anak-anak. Ya, bisa disalin kodenya dan juga di-scan barcode-nya. QR code maksud saya. Sudah ada Mbak Zahra, kemudian Mbak Anita. Baik, sudah ada semua. Ibu mulai langsung ya. Semuanya sudah mulai Mbak Dila. Oh ya, itu Mas Riki. Nah, di sini kita bisa melihat yang paling atas ada Mbak Haliza, kemudian Mbak Nanda dan Mbak Zahra Zakia. Bisa beri tepuk tangan untuk kita semua. Di reaction juga bisa. Nah, untuk nilai kelasnya ada 71. Tidak apa-apa ya anak-anak. Nanti setelah ini kita akan mendalami materi tersebut. Tidak apa-apa. Baik. Lanjutkan ke materi kemudian. Nah, Ibu ingin salah satu dari kalian untuk membacakan kilas balik dari materi kita sebelumnya. Bisa Mbak Lutfi dibaca.
Iya, Ibu, untuk pengelolaan sarana prasarana adalah kegiatan mengatur, memanfaatkan, merawat, dan mengawasi semua fasilitas yang digunakan agar pekerjaan di kantor atau sekolah dapat berjalan secara lancar, efektif, dan juga efisien. Betul Betul sekali. sekali. Sebelumnya ingin Sebelumnya tanya ingin ke tanya Mbak kepada Lutfi Mbak terlebih Lutfi dahulu. terlebih dahulu. Maksud dari Maksud dari sarana dan sarana dan prasarana itu prasarana apa, itu Mbak? apa, Mbak? Sarana dan prasaranya itu adalah segala barang, peralatan yang ada di suatu kegiatan ataupun perkantoran atau tempat, Ibu. Jadi itu. Ya, Betul betul sekali, beri sekali. tepuk Beri tangan tepuk untuk tangan Mbak untuk Mbak Lutfi. Lutfi. Nah, Baik, baik. betul. Betul. Berarti Berarti kalian kalian sudah sudah bisa bisa ya mengingat ya materi materi kita kita sebelumnya. sebelumnya. Kemudian untuk Kemudian untuk tujuan tujuan pengelolaan pengelolaan sarana juga sarpras ada juga untuk ada untuk mempelancar, kemudian kemudian menjaga menjaga fasilitas, fasilitas, menghemat biaya, menciptakan lingkungan nyaman yang dan nyaman, juga dan juga meningkatkan meningkatkan produktivitas produktivitas kerja. kerja. Sebelumnya, Sebelumnya, Ibu ingin Ibu ingin bertanya bertanya terlebih dahulu kepada kalian, nah, tahapan-tahapan tahapan-tahapan dari dari pengelolaan pengelolaan sarana dan sarana prasarana ini, ini, apakah yang apakah yang paling paling penting? penting? Bisa Bisa dijawab dijawab Mbak Mbak Anita Anita mungkin? mungkin? Menurut saya, yang pemeliharaan Ibu. Ya, Ya, betul betul sekali. sekali. Beri tepuk Beri tangan tepuk untuk Mbak tangan untuk Anita. kita. Ya, Ya, pemeliharaan itu pemeliharaan itu adalah yang adalah paling yang penting paling ya, penting karena ya, karena kita di kita sini di sini materi materi kita kita hari adalah ini adalah pengelolaan pengelolaan sarana dan prasarana. Dan dan juga di sini di kita sini kita harus harus menekankan menekankan pemeliharaan pemeliharaan sarpras sarpras agar agar sarpras sarpras tersebut tersebut tidak tidak mengalami mengalami kerusakan. Nah, kerusakan. Nah, langsung saja Ibu memberikan memberikan studi studi kasus untuk kasus untuk kalian kalian semua. semua. Untuk kasus Pertama, pertama, jadi di jadi sini di kita sini kita akan akan terbagi menjadi terbagi dua menjadi dua kelompok. kelompok. Untuk kelompok Untuk kelompok pertama pertama yaitu yaitu untuk untuk mendapatkan mendapatkan satu-satu, satu-satu, kalian kalian tugasnya adalah tugasnya adalah menganalisis menganalisis penyebab penyebab dan juga dan membuat juga membuat solusi solusi pengendalian pengendalian ketersediaan ketersediaan di di kasus kasus pertama. pertama. Kemudian untuk Kemudian kasus untuk kasus keduanya, keduanya, Ibu minta Ibu kalian minta untuk kalian untuk menjelaskan menjelaskan prioritas yang prioritas harus yang harus dilakukan untuk dilakukan kasus untuk kasus kedua. kedua. Untuk Untuk kelompoknya kelompoknya bisa bisa dilihat ya, dilihat yang ya, kelompok yang kelompok satu satu ada Mbak ada Mbak Nanda, Nanda, kemudian Mbak kemudian Mbak Haliza, Haliza, Mbak Diva, Mbak dan Diva, dan juga juga Mbak Mbak Fadila. Fadilah. Kemudian untuk Kemudian kelompok untuk dua kelompok ada dua Mbak ada Mbak Alda, Alda, Lutfi, Lutfi, Zahra, dan Zahra, Mbak dan Mbak Anita. Bisa Anita. Bisa langsung langsung bergabung ke bergabung ke link link Google Meet yang Google Ibu Meet yang Ibu sediakan ya sediakan ya anak-anak. anak-anak. Baik, Ibu. Ya, Ya, nanti nanti Ibu Ibu juga akan juga akan berkunjung. berkunjung ke sana. Ibu, saya izin bergabung kelompoknya lewat Alda ya, Bu. Nanti kalau ada apa gitu saya apa itu hubungannya sama Alda karena jaringan saya belum memadai yang di HP. Oh, tidak Tidak apa-apa Mbak apa-apa Mbak Lutfi. Lutfi. Baik, Baik, apakah apakah semuanya sudah semuanya sudah bergabung? bergabung? Cek. Belum, Ibu. Ya. Ya, saya. Bisa. Nanti yang mau maju siapa ya? Kelompok satu yang mau maju siapa? Jadi so. Ini kelompok banyak. Jadi nanti salam ibu kelompok. Ini aku soalnya pakai akunnya Gila. Ya, guys. Untuk kelompok satu, Apakah ada kendala? Tidak, ini baru mengerjakan lewat Docs. Oh, baik. kalau ada kendala bisa dibilang dibilang ya, ya, anak. Baik, Ibu. Nanti Nah, yang nanti yang maju maju siapa ini?
Nanti kita diskusikan. baik. Kalau Kalau begitu ibu Ibu izin ke kelompok bayar, 2 ya, Nana semangat untuk mengerjakan. Baik Ibu. Baik, untuk kelompok dua, apakah ada kesulitan? Oke. Kalau ada kesulitan bisa dikatakan ya Nana, nanti siapa yang mau maju kelompok dua? Saya Ibu. Oh baik Mbak Sarah. Baik, Ibu tunggu ya Nana, apakah sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai bisa langsung meninggalkan Google Meet ya Nana. Semangat untuk mengerjakan, Ibu tinggal dulu ya. Baik, Ibu. Pertanyaannya Baik, apakah kedua kelompok sudah selesai untuk mengerjakan studi kasus? Sudah Ibu. Baik, Baik, langsung langsung saja untuk saja untuk presentasinya. Yuk, untuk kelompok satu. 1. Untuk kasus Untuk kasus gudang yang ATK yang sering kehabisan kertas dan tinta, bisa langsung presentasi. Baik, Ibu. Apakah sudah terlihat lembar kerja dari kelompok 1? Sudah, Ibu. Baik. Silakan, Mbak. Mbak. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1 dengan anggota saya sendiri di Balira dan rekan-rekan saya yaitu Nada Indira, Haliza Ana, dan juga Fadila Ayu. Masalah utamanya yaitu gudang ATK sering kehabisan kertas dan tinta dalam waktu cepat, padahal baru saja melakukan pembelian stok dalam jumlah besar. Nah, analisis penyebabnya, yang pertama ada lemahnya sistem pencatatan atau human error, yaitu keluar masuknya barang tidak dicatat secara real time atau masih menggunakan sistem manual yang rentan selisih. Yang kedua, kurangnya kontrol otorisasi, yaitu semua orang bisa mengambil kertas dan tinta secara bebas tanpa persetujuan atau form permintaan resmi. Yang ketiga, fenomena panic buying internal, yaitu ada divisi tertentu yang menyetok barang berlebihan di kubikel mereka karena takut kehabisan. Yang keempat, adanya lonjakan penggunaan tak terduga, yaitu proyek besar, ujian, atau cetak dokumen massal yang tidak dikoordinasikan sebelumnya dengan penjaga gudang. Selanjutnya ada risiko kehilangan atau penyusutan stok, potensi terjadinya kehilangan barang akibat pengawasan gudang yang longgar. Nah, solusi pengendalian persediaan dari kami yaitu yang pertama ada penerapan SOP permintaan barang. Setiap pengambilan ATK wajib mengisi form permintaan barang yang disetujui oleh kepala divisi masing-masing. Kemudian digitalisasi stok atau sistem kartu stok digital menggunakan Excel sederhana atau aplikasi inventaris untuk mencatat stok masuk dan keluar secara instan agar jumlah fisik versus data selalu akurat. Yang ketiga, audit fisik berkala atau stock of name. Lakukan pencocokan, mohon maaf, melakukan pencocokan fisik barang secara rutin, minimal seminggu sekali atau sebulan sekali untuk mendeteksi kehilangan zat dini. Yang terakhir, keamanan fisik gudang, yaitu mengunci gudang ATK dan menunjuk satu orang penanggung jawab penuh atau kabar atau staf logistik sebagai pemegang kunci. Baik. Hebat Cukup sekali sekian untuk kelompok presentasi 1. dari kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, kelompok 2. saya izin untuk bertanya kepada kelompok 1 ya. Tadi di solusi menetapkan safety stock tadi bagus, tapi kertas memakan tempat sedangkan tinta harganya mahal dan bisa kadaluarsa. Nah, bagaimana menurut kelompok kalian cara menentukan batas aman yang pas untuk kedua barang yang berbeda ini? Baik, saya izin menjawab ya pertanyaan dari kelompok 2. Untuk
pertanyaannya tadi, kita harus membedakan strateginya. Jadi untuk kertas itu stok amannya itu cukup untuk satu kebutuhan 1 minggu saja supaya memang tidak memenuhi gudang. Kemudian untuk tintanya itu mungkin stok amannya itu bisa dibuat lebih sedikit, misalnya untuk 3 sampai 5 hari dan menggunakan sistem FIFO. Jadi yang pertama masuk itu pertama keluar, supaya tintanya itu tidak terlanjur kering ataupun kadaluarsa di gudang. Seperti itu. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Baik, terima kasih kelompok 1 sudah sangat menjawab. Baik, sama-sama. Beri tepuk Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, betul sekali ya, ya, luar biasa. Nah, Ibu ingin Ibu ingin memberikan penguatan penguatan sedikit ya untuk kelompok 1 dan juga untuk kita semua ya, bahwa kunci dari dari manajemen logistik atau atau pergudangan pergudangan itu bukan dari seberapa banyak kita membeli barang, tapi seberapa ketat kontrol kita dalam mengelolanya. Sehingga apabila barang habis dengan cepat tanpa kejelasan itu adalah termasuk dari pemborosan biaya ya. Jadi dengan solusi yang ditawarkan dari kelompok 1 itu sudah sangat tepat. Jadi kita tidak hanya menjaga fisiknya saja, tapi juga melakukan efisiensi. Betul sekali. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Nah, Nah, selanjutnya kita ke kelompok 2. Apakah sudah terlihat LKPD-nya kelompok 2? Sudah Ibu. Baik, langsung saja presentasikan. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi dari kasus tersebut ada beberapa analisis prioritas yang dapat ditindaklanjuti. Yang pertama yaitu identifikasi kerusakan atau screening awal, lalu juga memaksimalkan komputer yang berfungsi, dan yang terakhir yaitu alokasi dana berbasis efisiensi. Lalu untuk solusi dan langkah taktisnya, yang pertama itu strategi kanibalisme komponen atau part kanibal, lalu yang kedua penyesuaian metode praktik, dan yang terakhir yaitu pengajuan dana bertahap dan perawatan preventif. Baik, betul sekali. Apakah ada respon tanggapan dari kelompok 1? Izin bertanya untuk kelompok 2. Tadi kan sudah dijelaskan solusinya adalah membagi siswa menjadi kelompok atau menerapkan sistem shifting. Tapi bagaimana jika materi praktiknya adalah ujian individu yang nilainya harus diambil pada hari itu juga, sehingga setiap siswa wajib memegang satu komputer masing-masing? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jika kondisinya adalah ujian individu yang mendesak, solusinya adalah menggunakan sistem kloter atau sesi seperti UTBK ataupun asesmen nasional, dan dapat juga ujian itu dibagi menjadi 2 sesi di hari yang sama. Selama sesi 1 berlangsung, siswa sesi kedua itu bisa dikarantina di kelas lain agar tidak ada kebocoran soal. Ini solusi yang paling adil tanpa memaksakan komputer yang rusak. Terima kasih jawabannya kelompok 2. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, Ibu ingin menekankan hal penting ya untuk kelompok 2 dan untuk kita semua. Di dunia nyata nanti kita akan sering menghadapi kasus, situasi di mana keinginan kita itu lebih banyak, namun dana atau biaya kita itu terbatas. Nah, seperti kasus dari kelompok 2 ini misalnya. Ibu jadi teringat pengalaman Ibu di semester lalu ya, kalau tidak salah. Dulu Ibu itu ingin mengeprint latihan soal untuk kalian pelajari untuk ujian minggu depan, tetapi dana dari sekolah itu sedang kosong. Padahal Ibu perlu mengeprintnya untuk satu angkatan. Nah, maka dari itu Ibu memilih jalan pintas, yaitu memberikan saja file PDF-nya, Ibu kirim ke grup dan kalian bisa belajar dari situ. Dan dimana kalian hasil ujiannya itu tetap tinggi, tetap bagus, dan juga berjalan lancar, sehingga hambatan seperti dana tidak ada itu kita bisa mengalihkannya dengan cara yang lebih kreatif. Jadi kita tidak harus langsung spontan, langsung impulsif untuk mengeluarkan dana, tetapi kita harus bisa berpikir dengan kritis bagaimana solusi yang harus diberikan. Begitu.
Untuk saat Untuk ini, saat ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum Tidak Ibu. ada ya? Baik, kalau tidak Baik, kalau ada, tidak ada, langsung saja kita ke post ke test. post Nah, test. Ibu Nah, ingin Ibu kalian ingin kalian fokus fokus ke ke post post test test kali kali ini karena tampilan soalnya Ibu berikan berikan langsung di Jadi, layar. Jadi silahkan letakkan HP dan apa yang sedang kalian pegang, fokus ke post test yang Ibu berikan. Baik. Ibu Ibu langsung akan memanggil memanggil nama dari kalian ya. Baik, Baik, untuk soal yang pertama, Mbak Zahra, silahkan dijawab. Jawabannya memasang stabilizer atau penstabil tegangan pada jalur listrik menuju AC. Baik, betul. Selanjutnya, Mbak Lutfi, silahkan. Bentar, Ibu. Oh, ini jawabannya penyimpanan barang atau pergudangan yang tidak memenuhi standar kelayakan itu. Baik, betul sekali. Selanjutnya, Mbak Mbak Nita. Kalau itu untuk mengganti sistem kunci manual menjadi kunci kombinasi angka, Ibu. Baik, betul. Selanjutnya, Mbak Alda. Pengecekan bersama kondisi Sarpas sebelum dan sesudah acara disertai jaminan, Ibu. Betul sekali. Selanjutnya, Mbak Diva. Jawabannya memasang tempat sampah di setiap bilik, membuat papan larangan, dan membuat jadwal tiket penumpang. Selanjutnya, Mbak Dila. Mbak Dila. Iya, benar. Untuk membuat kotak penyimpanan kunci terpusat di ruang Sarpras dengan sistem buku pinjam. Baik, betul. Selanjutnya, Mbak Ana. Jawabannya perencanaan pengadaan barang hanya fokus harga murah tanpa Betul kualitas. sekali. Selanjutnya, Mbak Nanda. Jawabannya mengosongkan tangga darurat dari barang apapun demi keselamatan, Ibu. Baik, betul sekali. Untuk kalian semua sudah bisa menjawab seluruh pertanyaan ya. Nilai kelasnya kita 100. Beri tepuk tangan untuk kita semua terlebih dahulu. Baik, Ibu sangat bangga kepada kalian ya. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai karena kalian sudah bisa menganalisis dan juga memberikan solusi untuk setiap masalah yang Ibu berikan. Baik, kita lanjut saja karena sudah Ibu ingin memberikan kesimpulan materi kita hari ini. Yaitu menjaga sarana dan prasarana adalah tugas kita semua agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kita harus cepat melakukan identifikasi pada Sarpras yang bermasalah dan segera lakukan pembenahan. Nah, Ibu ingin melakukan refleksi bersama-sama. Untuk tadi, apa hal yang paling menarik saat pembelajaran tadi? Ada yang ingin berpendapat? Saya, Ibu. Baik, Mbak Dila, silakan. Untuk hal yang paling menarik saat pembelajaran tadi terkait dengan post-testnya itu unik gitu, Bu. Kayak out of the box. Baik. Terima kasih Mbak Dila. Mungkin karena Mbak Dila tadi menarik ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Dila. Lalu Ibu ingin tanya yang kedua, apa hal yang paling sulit dilakukan saat pembelajaran tadi?
Saya boleh berpendapat, Ibu. Silahkan Mbak Silahkan Mbak Dila. Dila. Untuk hal yang paling sulit saat pembelajaran mungkin nggak paling, tapi mungkin sulit begitu untuk pemecahan studi kasusnya tadi, Bu. Jadi agak sulit gitu. Oh, tadi ada Tadi ada ya kendala ya di Mbak Dila atau kelompoknya Mbak tidak? Dila atau Atau karena tidak? kasusnya Atau yang karena sulit? kasusnya yang sulit? Sedikit ada kendala komunikasinya, ada yang mungkin jaringannya buruk mungkin, Bu. Oh ya, Pertemuan di pertemuan selanjutnya Ibu harap kalian bisa mempersiapkan lebih lagi ya untuk pembelajaran daring ini, dipersiapkan jaringannya, tempatnya yang lebih proper begitu. Baik. Selanjutnya Ibu ingin melakukan memberikan motivasi untuk kalian semua ya. Selanjutnya Ibu ingin memberikan motivasi untuk kalian. Jadi motivasi dari Ibu yaitu sayangi dan lindungi hal-hal di sekitar kalian. Karena hal-hal baik tersebut akan kembali ke kita lagi. Jadi kalian harus melindungi barang-barang, sarana dan prasarana agar dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, Ibu ingin kalian mempelajari inventarisasi sarana dan prasarana. Kalian bisa mencarinya di Google, di AI juga bisa, agar retest di pertemuan ke depan bisa kalian laksanakan dengan lebih baik, begitu. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila Ibu dalam penyampaian materi ada salah, Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajar dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini juga 30 menit, mau dikurangi lagi.